Lanjut. Nah, ini tadi kalau pas segi, halo, masih dengar saya? Halo. Masih. Oke. Tadi kalau pas matriknya segitiga atas segitiga bawah kan mudah ya, tinggal uh, kalikan unsur-unsur pada diagonal utama. Tapi kan yang banyak kan tidak mungkin. Hitunglah determinan seperti ini kan jarang kan. Malah itu semuanya tidak nol seringkali kan ya. Nah, maka sekarang ada cara lain. Kita akan bagaimana cara menghitung determinan ya. Determinan misalkan ini berapa nih? 5 kali 5. Nanti ada bisa 6 kali 6, 7 kali 7 silakan. Kan 1 4 8 5 2 1 3 4 7 seberapapun lah. 5 kali 5. Kalau Anda pakai definisi, cari hasil kali elementernya dulu. Berarti ini berapa nih? 5 faktorial 120 ini. Wah, banyak. Cari 120 itu banyak. Kalau ketemu aja lumayan. Nyari 120 bisa jadi gak ketemu ya. Nah ya, kita cari cara lain sekarang ya. 5 kali 5. Yang namanya dengan OBE. Anda masih ingat OBE kan? Nah, jadi OBE itu sangat penting sampai nanti selesai dipakai terus itu OBE. Maka Anda harus terlatih melakukan OBE. Guys, review. OBE itu ada berapa OBE? Operasi baris elementer ada berapa? Ada berapa OBE itu? Berapa? Ada? Ayo, OBE itu ada berapa? OBE ada berapa? Operasi baris elementer ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Menukar baris. Baris ke I saya tukar dengan baris ke J. Itu OBE yang pertama. Yang kedua apa? Mengalihkan suatu baris dengan bilangan K kali BI misalkan ya. Ini kan suatu baris dengan bilangan skalar lebih konstanta. Yang ketiga, menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. BI plus K B J misalkan ya. Menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Itu 3 ini yang namanya OBE, enggak ada yang lain. Jangan ditambahi, jangan dikurangi ya. Jadi OBE itu hanya ada 3 ini. Menukar baris, mengalihkan suatu baris dengan bilangan real, kemudian menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Menambahkan dengan kelipatan lain bisa mengurangi ya. Kalau K-nya negatif artinya mengurangi, kalau K-nya positif ya menambahkan, kalau K-nya plus, kalau K-nya negatif sama dengan mengurangi ini. Artinya menambah itu artinya juga tersirat mengurangi. Nah, sekarang ini teoremanya. Kalau kita melakukan OBE pada suatu matrik, apa akibatnya terhadap determinan? Ini teorema 1 ya. Jika B itu adalah matrik yang diperoleh dari ya mengalihkan suatu baris atau kolom kepada A ya. Jadi ini kan OBE yang mengalihkan baris. Kalau misalnya B itu saya peroleh dari A dengan mengalihkan suatu baris dengan K. Mengalihkan suatu baris atau kolom ya dengan suatu skalar K. Maka determinannya B ini, determinan B itu akan sama dengan K kali determinan A. K kalinya determinan matriks semula. Ini paham ya? Tuh. Jadi kalau Anda punya matrik B, ternyata matrik B itu saya peroleh dari matrik A dengan mengalihkan baris pertama dengan 2, ya kan? Maka determinan matrik B sama dengan 2 kali determinan A. Ini OBE mengalihkan baris berpengaruh. Yang kedua, jika B adalah matrik yang diperoleh dari menukar baris A, jadi B itu ya, saya punya matrik A ini. A 1, 5, 3, 7. Saya punya B. B itu saya lakukan OBE menukar baris, saya tukar barisnya. Jadi ini 37, ini 1, 5. Maka pastilah determinan B itu min determinannya A. Jadi kalau menukar baris itu berpengaruh pada min, ada minnya. Coba, ayo, gak percaya. Determinan A berapa ini determinannya? 7 min 15 berapa? Min 8.
8. Kalau determinan B berapa? 15 min tuh berapa? Adalah 8. ini minnya ini kan. Ini mesti minnya ini. 8 min 8-nya. Jadi dia kalau menukar baris pengaruhnya min. Oke. Yang ketiga, jika B diperoleh dari menambahkan suatu menambahkan dengan kelipatan lain, maka dia tidak berpengaruh. Maka kalau Anda melakukan OB yang ketiga ini, tambahkan baris kedua dengan 5 kali baris ketiga misalkan, maka setelah ketemu matrik baru, maka determinannya tidak berpengaruh, tidak berubah dari matrik sebelumnya. Nah, dengan demikian Anda boleh melakukan OBE kalau menghitung determinan itu, boleh melakukan OBE, tapi ingat apa pengaruhnya terhadap determinan. Kalau menukar baris, akibatnya ada minnya. Kalau mengalihkan suatu baris dengan K, berarti yang diperoleh itu determinan sama dengan K kali determinan sebelumnya. Kalau melakukan menjumlahkan satu baris dengan kelipatan baris yang lain, nggak ada pengaruhnya terhadap determinan. Itu sangat bermanfaat OB ini. Sehingga Anda selanjutnya itu akan lebih mudah kalau menghitung determinan, terutama kalau 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, dan seterusnya ya. Itu kalau menggunakan OB. Contoh, ini contoh. Ya. Ya, ini contoh. Ini contoh karena kita tadi punya teorema, kalau ada matrik kok semua unsurnya suatu baris
nol semua atau suatu kolom nol semua, itu kan kita menguntungkan. Ini kebetulan ya. Soalnya memang dibuat begini contoh soalnya ya. Ini contoh ini, nanti kita cari yang lain. Contohnya ini, saya punya matrik itu 4 kali 4 ini. Berapa determinannya matrik ini? Ingat, matriks awal tidak ada yang nol kan? Tidak ada yang nol ini. Kalau Anda pakai definisi, maka Anda cari dulu hasil kali elementer berbandanya. Ini kali ini kali ini kali ini 1. Ini kali itu kali ini, ada seberapa banyak ya? Ada 4 faktorial ya. Nah, sekarang lakukan OBE. Ini kebetulan contoh soalnya dibuat begitu. Ternyata baris kedua itu kan kelipatannya baris pertama ya. Perhatikan. Ini ke baris kedua. 2 kalinya baris pertama kan? Betul? Betul, Pak. Oke, maka kalau saya lakukan OBE, OBE-nya yang dilakukan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Maka yang lain tetap, ini kan jadi 0 semua. Iya. Ini dikurangi 2 kalinya ini 0, dikurangi 2 kalinya ini 0, dikurangi ini 0, 0 semua. OBE itu karena tadi apa? Menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan dengan K kali baris yang lain kan tidak berpengaruh. Ini tetap aja. Ini tapi 0 semua. Sudah, kalau ini 0 semua tadi teorema, kalau ada matrik suatu baris 0 semua unsurnya, maka pasti determinannya sama dengan 0. Sudah selesai. 0 determinannya. Ya. Oke. Nah, kebetulan itu kalau Anda teliti melihatnya, oh itu ternyata kelipatannya. Kalau nggak keteliti ya mungkin Anda akan cara lain ya. Karena mungkin banyak cara yang lain. Oke ya, itu contoh yang pertama itu memang dibuat mudah. Contoh yang lain adalah nih, kita akan menghitung determinan A ini 3 kali 3. Kalau 3 kali 3 tadi kan bisa pakai sarus. Kalau kita ingin menghitung ini dengan OBE ya, OBE, kita akan berpraktek menghitung determinan ini dengan menggunakan OBE. Caranya ada seperti misalkan begini ya. Nih, determinan ini ingat simbolnya kalau determinan, kalau det A, kemudian kalau begitu ini det itu lurus. Tidak ada sikunya lagi, itu artinya determinan. Determinan ini ya. Apa ini yang dilakukan? Ini ke sini apa yang dilakukan? Menukar baris. Satu dengan kedua ditukar. Apa pengaruhnya? Ada minnya. Tadi loh ya. Menukar baris pengaruhnya ada minnya. Paham? Ini tadi. Nah ini loh. Kalau menukar baris determinan bisa minnya, ada minnya. Hanya ditambah min aja kalau menukar baris. Jadi ini karena menukar baris, di sini barisnya nukar, ini jadi min. Tambah min. Ya. Kemudian setelah itu apa ini? Anda perhatikan, seakan-akan begini loh. Cuma Anda perhatikan, ini 3 min 6, 9 kan. Berapa faktornya? Punya faktor sekutu berapa? 3 min 6, 9 berapa? 3. Seakan-akan 3 itu keluar. 3 keluar. Inilah. Oh, jadi ini min tetap, 3 keluar. Jadilah ini 1, min 2, 3. Yang lain tetap. Sampai sini paham? Kenapa? Karena ini matrik ini diperoleh dari matrik ini dengan mengalihkan baris pertama dengan 3, maka determinan ini sama dengan 3 kalinya determinan matrik ini. Yang tadi loh, kalau B diperoleh dari A dengan mengalihkan suatu baris dengan K, maka determinan B sama dengan K kali determinan A. Jadi ini matrik ini diperoleh matrik ini dengan mengalihkan baris pertama dengan 3. Oh, maka determinan ini sama dengan 3 kalinya determinan ini. Nah, lanjut. Nah, tadi ini kok apa ini? Dari mana ini tadi? Ini apa ini? 26. Saya nggak melihat ini di paling bawah ini apa ini ya? Baris terakhir ini 26 ini ya. 26 ini. 26 ini min 2.
Ini jadi 10 tuh, oke. Jadi selanjutnya adalah ini kan sudah 1, ini ada 2 kan. Ya, kita buat ini nanti apa tujuannya? Kita akan membuat ini, perhatikan. Tujuannya kita akan membuat matriks ini menjadi segitiga atas atau segitiga bawah. Ini loh. Karena kita punya teorema tadi kan. Kalau matriks itu segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinannya sama dengan apa? Hasil kali unsur-unsur pada diagonal utama. Kita akan buat supaya menjadi segitiga atas atau bawah. Nah, ini tujuannya ke sini. Nah, ya. Sehingga nanti ini kan sudah 0. Ini kan sudah 0. Ini kan 2, berarti ini baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Jadilah ini. Ya, 2 ini. Apa pengaruhnya? Tidak ada pengaruh terhadap, makanya ini tetap aja min 3. Tadi min 3, ya ini min 3. Ini tetap min 3. Kenapa? Karena UB yang kita lakukan adalah menjumlahkan baris ketiga dengan min 2 kali baris pertama. Tidak ada pengaruhnya terhadap determinan. Jadilah ini. Ya. Oh ini aja 0 kan. Kalau ini 0 sudah segitiga, mati segitiga. Gimana menolkan ini? Baris ketiga dikurangi 10 kali baris kedua. Jadi yang pertama tetap, yang kedua tetap, ini kurangi 10-nya. Jadi 0, ya min 5, min 10 kali 5. Berarti min 55. Ya, apa pengaruhnya? Enggak ada pengaruhnya, ini tetap. Karena UB yang ketiga itu tadi tidak ada pengaruhnya. Nah ini kan segitiga apa ini? Atas kan? Oh sudah matriks segitiga atas, maka determinannya sama dengan perkalian unsur-unsur pada diagonal utama. Oh jadi ini sama dengan min 3 dari ini, min 3 ke sini. Ini determinannya berapa? Ya kalikan 1 kali 1 1 ya, 1 kali 1 1 kali min 50 min 55 kan. Jadi min 3 kali min 55 sama dengan 165. Itulah determinannya. Dengan menggunakan OBE kita merubah ke segitiga atas, ini matriks segitiga atas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Tujuan cari determinan itu buat apa? Menentukan determinan. Ya, tujuannya mencari determinan itu buat apa? Salah satu diantaranya adalah Anda dulu waktu di SMA ya, menentukan menyelesaikan SPL 3 variabel, Anda kan pakai cara apa itu? Kramer. Pernah tahu Kramer? Menyelesaikan SPL, Anda dulu SMA. Cara Kramer pernah tahu nggak? Lupa ya. Cara Kramer. Belum pernah dengar. Di SMA nggak ada. Kalau Anda punya AX plus B plus ini 3 variabel, 3 persamaan, maka X-nya adalah ini per determinan koefisiennya. Ini determinan A1 per determinan A. Itu menyelesaikan SPL. Oh. Nantilah kita ini ya, salah satu diantaranya itu. Jadi kalau konteksnya itu nanti menyelesaikan masalah, permasalahan, dibuat modelnya, itu nanti di persamaan diferensial ini juga dipakai. Ada di persamaan diferensial, ada beberapa persamaan, carilah nilai variabel ini, 3 variabel. Salah satunya menggunakan determinan. Kenapa? Karena menggunakan cara Kramer namanya ya. Cara Kramer itu menyelesaikan sistem persamaan linear ya dengan menggunakan determinan. Ya, salah satu diantaranya kan kemarin pakai OBE kan Anda kan. Tapi ada cara juga yang namanya Kramer ya. Kalau determinannya tidak 0 itu. Oke, salah satu diantaranya. Nanti di persamaan mata kuliah yang lain, persamaan diferensial juga dipakai ya, untuk menentukan nilai-nilai variabel di persamaan diferensial. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti di bab terakhir juga ada yang namanya nilai eigenvektor eigen. Nilai eigenvektor eigen itu di mata kuliah terapan itu sering dipakai. Nilai eigenvektor eigen yang menggunakan determinan juga nanti di bab terakhir nanti. Kalau ditanya untuk kehidupan sehari-hari, Pak, dalam kehidupan sehari-hari determinan dipakai apa? Lah itu yang sulit saya menjawabnya. Anda ke Indomaret ya nggak pakai determinan kan? Masa Anda ke Indomaret mau beli apa pakai determinan dulu? Ya nggak ada. Mau ke mall ya nggak ada determinan kan?
Pasar Wonokromo ya nggak ada. Jadi kalau maksud dipakai apanya itu untuk kehidupan sehari-hari itu sulit saya menjawab. Tapi kalau untuk apanya dalam keilmuan itu banyak. Ya. Contohnya adalah dalam bidang teknik, misalkan untuk mencari nilai-nilai variabel di teknik itu sering menggunakan determinan. Menyelesaikan sistem persamaan. Apalagi misalkan. Ada lagi yang ditanyakan? Lanjut, lanjut. Gitu ya. Oke, contoh yang lain adalah oh ini mudah ini ya. Ini kelihatan ini. Kalau seperti ini kelihatan. Ini sudah 0, 0, 0, sudah 0. Oh ini buat 0 nanti segitiga bawah. Sudah kelihatan ini. Kalau yang tadi ini kan tidak ada nolnya ini. Yang mana tadi ya? Soal awal ini hanya satu ini nolnya kan. Kalau ini kan ini sudah kelihatan kan, sudah menguntungkan nolnya sudah 1, 2, 3, oh, tinggal lakukan ini 2 jadi segitiga bawah. Kalau sudah segitiga bawah, maka perkalian unsur-unsur diagonal utamanya. Ya, ini 1, 7 sama dengan ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Wes latihan ini. Saya punya matrik A. Wes hitung determinan